Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Channel Test. Di video kali ini saya akan membuat video latihan bagi rekan-rekan perawat ahli untuk jabatannya ahli pratama dan perawat terampil, difokuskan untuk kompetensi teknisnya ya. Nah, di sini untuk soalnya sendiri berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar orang-orang banyak yang tahu tentang channel ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan Permenpan RB-nya ya. Nah, di sini untuk perawat terampil, Permenpan RB-nya yakni nomor 35 tahun 2019. Nah, di sini untuk kemampuan umumnya sendiri yakni komunikasi terapeutik, kemudian upaya promotif dan edukasi penggunaan APD, kondisi lingkungan yang bersih dan aman, perawatan pasien paliatif, kemudian pendampingan pasien untuk kebutuhan spiritual, dan yang terakhir pendokumentasian dalam tindakan keperawatan. Ini untuk kemampuan umum perawat terampil. Kemudian kemampuan khususnya sendiri yakni pengkajian perawatan dasar, oksigenasi sederhana dan alat kesehatan yang terpasang, tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana atau kritikal, early warning system atau EWS, dan monitoring tanda vital resiko cedera pasien. Kemudian keperawatan spesifik di area anak dan area komunitas. Kemudian penerapan edukasi kesehatan, tanda gejala pasien, tindakan terapi komplementer atau holistik, tindakan keperawatan pada pasien dalam tahap pre, intra, post operasi, kemudian lingkungan aman dan pencegahan injuri, dan yang terakhir kompilasi post operasi dan kompilasi pada luka. Ini kemampuan umum dan kemampuan khusus dari perawat terampil berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Rekan-rekan bisa di screenshot dan dipelajari lebih dalam lagi ya. Untuk yang kedua, perawat ahli pertama yakni Permenpan RB-nya nomor 35 tahun 2019. Untuk kemampuan umumnya sendiri yakni komunikasi terapeutik dan komunikasi dengan klien, support kepatuhan dan fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, kemudian konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, kemudian kemampuan sukarelawan dalam masalah kesehatan masyarakat, kemudian evaluasi tindakan keperawatan pada individu, dan yang terakhir untuk kemampuan umum ahli pratama yakni pendokumentasian tindakan keperawatan. Untuk kemampuan khususnya sendiri, pengkajian keperawatan dasar dan lanjutan, kajian keperawatan dasar pada masyarakat, konsultasi data keperawatan, diagnosis keperawatan, prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan, kemudian rencana tindakan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, kemudian intervensi keperawatan spesifik yang kompleks, perawatan luka, rehabilitasi mental spiritual dan hospitalisasi, kemudian masalah adaptasi dalam hospitalisasi, kemudian case finding, pendidikan kesehatan pada individu, kelompok, dan masyarakat, tindakan keperawatan gawat darurat, bencana kritikal, kemudian terapi komplementer atau holistik, intervensi pembedahan tahap pre, intra, dan post operasi, tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi mobilisasi, istirahat dan tidur, kebersihan diri, serta kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh. Kemudian tumbuh kembang pada individu, dan yang terakhir kontrol infeksi pada keluarga. Ini adalah kemampuan umum dan kemampuan khusus yang harus dimiliki pada perawat ahli pertama. Nah, untuk soal-soalnya saya campurkan untuk perawat ahli pertama dan terampil. Rekan-rekan bisa pelajari saja, karena mungkin keduanya sedikit ada perbedaan, tapi mungkin intinya saya ambilnya sama ya. Tidak salahnya untuk dipelajari. Oke, langsung saja kita ke soal, silahkan dikerjakan.